Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Sahabat sekalian yang dimuliakan Allah, alhamdulillah di sore hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Hari ini kita mau membahas tentang materi baru, masih dari ilmu bayan, Bayan. ya, materinya ilmu bayan. Kalau sebelumnya kita sudah membahas tentang ada tasbih, ada kemudian selain tasbih ada majaz, ya. Yes. Kalau tasbih itu ilmu Penyerupaan. bayan itu penyerupaan, ada tasbih penyerupaan, menyerupakan sesuatu dengan yang lainnya, seperti di surat Al-Qari'ah yang di sharing kemarin, yauma Yakunun nasu yakuna sukal faroshil rasul mabthus, mabthus. ya. Itu penyerupaan. Yang kedua majaz, makna Yes. kiasan. Kalau majaz itu sebuah kata tidak dimaknai secara hakikinya, secara aslinya, tetapi dilewati makna aslinya itu, makna hakikinya itu dilewati menjadi makna Kiasan. kiasan. Jadi sampai saat ini kita ketika melihat teks Al-Quran, ayat Al-Quran, ini makna hakiki atau makna kiasan, gitu, atau majaz, ya. Kalau penyerupaan relatif mudah diidentifikasi karena ada harap K, gitu ya. Ada harap K misalnya. Kal faroshi itu relatif lebih jelas. Nah, kalau majaz ini harus betul-betul secara ininya, kalimatnya, ya. Apakah mana hakiki atau mana majaz kiasan. Nah, di samping itu dalam ilmu bayan ada yang disebut apa? Yang sekarang nih yang ketiga, kinayah. Kinayah ini, ya, kalau mau di ini ilmu bayan itu ada tiga, ada tasbih, ada majaz, ada kinayah. Nah, tiga, ya, ada tiga kontennya. Apa itu kinayah? Nah, kalau majaz, oke lah, kita sudah paham, ya, bahwa makna harus dilewati, makna hakikinya menjadi makna kiasan. Baik. Sekarang ada yang dinamakan kinayah. Nah, nulisnya begini, kinayatun. Kalau disukunkan jadi kinayah. Jadi nunnya panjang sebetulnya ini. Harusnya ini ada lambang panjang, ya, kinayah. Kinayah. Apa kinayah? Ini madinya itu kana, ya. Kananya bukan bukan yang kana yang pakai alif di tengah. Kalau itu makana, ya. Kalau itu makana, kalau ini kana. Nah, kemudian yakni. Berarti ini apa? Fiil yang di akhir ilat itu apa? Mudore. Man, nakis, ya. Ada huruf ilat di akhir, ya. Karena yakni, lalu masdarnya kinayah. Nah, jadi kata kinayah itu adalah masdar, ya. Dari kana yakni kinayah. Kana yakni kinayah. Di kamus juga kalau dicari itu ada. Apa maknanya kinayah ini? Biar gampang, makna kinayah ini adalah makna yang tersirat. Nah, makna yang tersirat. Apa maksudnya makna yang tersirat? Ya, makna yang tersirat. Kita coba lanjut dulu. Mungkin sudah agak pertanyaan. Apa bedanya sama majaz? Sabar dulu, ya. Sabar dulu. Baik. Nah, baik, kita lihat pelan-pelan, ya. Kinayah itu adalah pergeseran suatu ungkapan atau suatu kata atau suatu kalimat, ya. Kalimat bisa atau kata juga bisa, dari makna denotatif
dari makna denotatif, makna sebenarnya ya, atau makna hakiki ke makna konotatif atau kiasan. Oh, jadi ini bergeser dari makna denotatif ke konotatif, kiasan. Ada mirip nggak dengan majas ini sampai sini? Mirip. Mirip ya? Nah, mirip Iya. ini. Saya ulang, jadi makna kinaya itu pergeseran suatu ungkapan dari makna denotatif, makna hakiki, makna sebenarnya, ke makna konotatif kiasan. Nah, bedanya ini. Akan tetapi pada kinayah ini diperbolehkan mengambil makna denotatifnya. Akan tetapi diperbolehkan mengambil makna denotatifnya. Nah, emang ini abstrak ya, ya wayahnya kita nikmati ya. Jadi kalau majaz itu hanya sampai bahwa makna itu harus dilewati menjadi ke makna kiasan ya, tidak boleh dimaknai secara hakikinya, nggak boleh kalau majaz. Tapi kalau kinayah bergeser Boleh. maknanya ke kiasan, tapi juga diperbolehkan mengambil makna denotatifnya, makna hakikinya, makna sebenarnya. Nah, itu bedanya. Ya, itu bedanya. Mungkin masih belum kerasa ini ya. Belum Iya, kerasa. belum. Ya, belum karena masih definisi. Kadang kalau definisi mungkin masih di awang-awang. Kita coba turun ke bumi ya. Baik, contoh nih. Contoh. Wah, Ada sebuah kata, ya dua kata ini ya. Rafi'ul Imad. Ada contoh ya. Rafi'ul Imad. Kira-kira secara bentuk katanya, dua kata ini apa? Rafi'ul Imad. Itu Kira-kira. Idofat. Idopat ya. Alhamdulillah. Karena pertama, rasa idopat itu bahwa ini kasroh majrur. iya. Tanpa kita tahu arti, kalau ada kata yang keduanya kasroh majrur, lah ini ya. jangan-jangan idofat gitu. Itu yang pertama. Nakira. Yang kedua, ininya tanwinnya nggak ada. Mm-mm. Tanwinnya nggak ada, kata yang pertamanya. Dan juga nggak pakai alif lam. Oh, berarti dua kata ini mengarah Idofat. kepada idofat. Rofi'nya adalah mudhof, al-imad, mudhof ilaih. Ilaih. Tanpa tahu arti, alhamdulillah kita sudah bisa feelingnya ke idofat ya. Idofat. Kira-kira kalau Idofat. rofi itu apa? Rofa'a kata madinya. Angkat. Rofa'a itu Angkat. meninggikan atau mengangkat. Kalau ini rofi kan berarti isim. Isim pengangkatan. Bisa pengangkatan, bisa anggap Yang aja tinggi mengangkat. lah. Bisa tinggi, Iya. Angkatan. Peninggian. tinggi ya, atau peninggian atau tinggi. Kalau imad apa? Imad itu ternyata tiang. Tiang. Betul. Jadi ini rofiul imad itu tinggi tiang. Maksudnya tinggi tiangnya. Oh, Ini mana aslinya? Ini mana hakikinya? Iya. Rofiul imad, tinggi tiangnya. Kita sekarang masih bicara di tataran mana denotatif, mana sebenarnya, mana hakiki. Inilah rofiul imad, tinggi tiangnya. Hmm. Nah, sekarang kalau ini majaz harus dilewati mana ini tinggi tiangnya apa maksudnya? Ya nggak tahu kalau ini majaz. Tapi kalau dalam konteks ini adalah kinayah, Hmm. tinggi tiangnya itu memang tiangnya tinggi. Itu aslinya tiangnya tinggi. Bisa dipahami? Hmm. Jadi Iya. ada tiangnya tinggi, betul tiangnya tinggi, makna beneran tiang yang itu tinggi, danau pula mau panjang. ya. Tapi sekarang makna tiangnya tinggi ini ada makna apa yang tersirat? Iya. Nah, gitu. Itulah kalau sudah tersirat ada kinayah. Ya. Apa makna yang tersirat dari Rafiul Imad ini? Atau apa kinayah dari ini? Ternyata itu adalah orang yang terhormat. Jadi orang Hmm. itu tinggi tiangnya, ya tinggi tiangnya bisa jadi mau tiang bendera, mau tiang rumah, berarti menunjukkan sesuatu yang mulia. Nah, gitu. Nah, inilah Oh. muncul ada kinayah di sini. Ada makna yang tersirat. Oh, ini kok hampir sama dengan si Majas dulu, Hampir Ustaz. sama, tapi Si apa Majas, bedanya sekarang? saya butuh butuh apa namanya butuh tangannya Ahmad gitu kayak gitu kan, Nah, kayak gitu kan.
Kalau misalnya itu majaz, jadi si tinggi tiangnya itu harus dilewati mananya. Kalau itu majaz, jadi nggak ada urusan sama fisik dalam arti atau Oh. seperti singa berpidato, ya si singanya harus dilewati mananya. Itu kiasan. Kalau majaz kan betul-betul kiasan, mana Singa singanya harus podium. dilewati. Hmm. Tapi kalau kinayah, Rafiul Iman, Dua-duanya. tinggi tiangnya itu betul tinggi tiangnya. Tapi tinggi tiangnya itu apa sih maknanya yang tersirat? Nah, gitu. Mhm. Iya. Jadi bedanya itu nih langsung saya ini kan bedanya majaz sama kinayah ya. Mudah-mudahan ini bisa menjawab berjuta pertanyaan ya. Apa bedanya majaz dan kinayah? Persamaannya dulu. Iya. Persamaannya adalah keduanya sama-sama berkaitan dengan makna kiasan. Nah, kan tadi pergeseran makna dari hakiki Mhm. ke kiasan, ke konotatif. Jadi dua-duanya mau majaz mau kinayah sama-sama berkaitan dengan makna kiasan. Mhm. Bisa dipahami sampai sini ya persamaannya? Iya. Ya, baik. Ada yang ini Bu Yati? Nggak apa-apa. Saya tutup dulu sebentar. Nggak apa-apa biar lewat dulu ya. Sekarang perbedaannya apa? Perbedaannya. Nah, kalau majaz, suatu kata tidak boleh dimaknai hakiki. Oke. Singa Iya. singa sedang berpidato. Ya nggak boleh dimaknai singanya hakiki singa nggak boleh. Itu majaz. Berarti singanya Orang adalah berani. ya pemberani. Berarti harus dilewati mana singanya Iya. itu. Itulah majaz. Hmm. Jadi si singa itu bukan berarti singa beneran singa ada apa? Singa yang aslinya harus dilewati mananya. Karena tidak boleh memaknai mana hakiki ketika kita pada tataran majaz. Harus dilewati si mana hakikinya. Nah, itu majaz. Bisa dipahami sampai sini? Iya. Iya. Kalau kinayah gimana? Kalau kinayah. Kalau Boleh. kinayah itu boleh dimanai hakikinya. Nah, ini bedanya. Jadi ketika ini kinayah, ya, bahwa si kata suatu kata itu hakikinya boleh dimanai. Seperti tadi tinggi tiangnya, tinggi tiangnya. Memang tiangnya tinggi, bisa tiang benderanya, bisa tiang rumahnya misalnya. Tapi apa sih itu maksudnya? Nah, jadi hakikinya boleh kalau kinayah. Boleh dimanai secara hakikinya. Ya. Tipis bedanya ya ini. Mhm. Iya. Tipis, tapi beda. Harus beda ini. Harus beda ini. Nah, berarti sekarang sudah nambah majas atau kinayah gitu ya. Contoh nih contoh biar lebih ini sudah mudah-mudahan kerasa. Nah, kita sudah pernah ngebahas ketika apa tentang majaz ya. Ya. Pada majaz kita sudah ngebahas fabashirhum Iya. Iya. maka Bashir berikanlah kabar gembira hum bagi mereka bi'adzabin alim dengan Azab yang siksa pedih. yang pedih. Surat 3 ayat 21. Maka gembirakanlah mereka dengan siksa yang pedih. Lewatkan kata gembira. Bisa kabar gembira sih sampai di Nah, fisiknya hakikinya ini gembirakanlah. Iya. Mana denotatifnya, mana sebenarnya. Tapi Iya. kita lihat ini kalimatnya. Maka gembirakanlah mereka dengan adab yang pedih. Ini gembira beneran atau harus dilewati gembiranya? Dilewati. Harus dilewati. Berarti ini majaz ya? Ya. Karena makna gembira ini aslinya gembira harus dilewati. Sedih. Menjadi apa? Melalak itu jalan kapur itu ha. Pedih ya. Menjadi pedih. Ini nggak boleh dimanai secara hakiki. Gembirakanlah nggak boleh. Ya. Kenapa? Karena ada indikator masa gembira dengan disandingkan dengan adab. Adab yang pedih lagi. Adab itu kan siksa. Ya. Iya. Berarti si kata gembira ini makna hakiki gembira itu harus dilewati dan nggak boleh diambil makna gembiranya. Kenapa? Karena ini ada indikator atau ada korina ini disandingkan dengan bi'adzabin alim. Iya. Masa gembirakanlah dengan adab yang pedih? Oh, berarti ini berarti ini apa? Ini Majaz. adalah majaz gitu.
majaz. Maksudnya apa? Kebalikannya, sedihkanlah mereka dengan adab yang pedih, dengan siksa yang pedih. Ya, Ya. karena ini siksa yang pedih, masa digembirakan? Ipo lah pernah ke situ. Nggak boleh dimaknai secara hakikinya, ya. Yang Ya. reunian gitu kakak tahun Bisa lalu. dipahami? Kan doa satu jalan-jalan. Bisa dipahami? Kalau kasarnya mungkin rasain lo. Nah, kan Kasarnya kalau gitu. mana aslinya rasain lo, artinya apa? Gembira itu harus dilewati kan ya, Pak Nugro? Harus Iya, dilewati mana asli gembira itu gembira, sesuatu yang Iya. bahagia, menjadi kebalikannya. Itulah Ya. majaz. Majaz. Itu pakai Bisa ada pertanyaan dulu dari sini, dari majaz ini, apa namanya? dengan kata Untuk basyir ini, gembirakanlah ini. untuk sampai ayat ini is fine. Alhamdulillah ya. Nah, Ya. memang kalau sudah balago itu rasa ya, lebih ke rasa. Karena secara ilmu nahwu sorobnya basyir itu apa? Kalau sukun itu amr, Itu apa? amr, Ya. perintah. Ya. Ya. Perintah humnya adalah mereka. Ini Mereka. adalah domir mutasil Dom- sebetulnya, mutasil. objek ya. Ya. Biadabin itu mah adalah jar majur. Jar majrur. Karena Limin. tanwinnya ada, ini berarti bukan idopat, tapi alimnya adalah sifat, naat ya. Nah, ya. Nah, adab yang pedih. Nah, itu nahwu Menjaga. sorobnya. Ya. Maka gembirakanlah dengan mereka dengan adab yang pedih. Gembirakanlah tuh. Jadi gembirakanlah itu artinya rasakanlah, rasain loh. Berarti kalau rasain dengan siksa itu sedihkanlah. Si kata gembira ini harus dilewati, nggak boleh diambil mana aslinya, nggak boleh, nggak nyambung kalau diambil gembirakanlah sebagaimana aslinya, nggak boleh. Kenapa? Kontradiktif. Karena kontradiktif dengan adab yang pedih, biadabin Ya. alim. Nah, Ya. itu indikatornya. Bahasa balagonya ada korinah ya, ada indikator yang melarang kita untuk memaknai ini secara hakiki gitu. Tetapi di dalam Al-Quran kan memang beri kabar gembira kan? Enggak maksudnya beri apa? Tergantung konteks. Nah, sekarang yang ini nih, kinayah. Kalau ada basyir itu ternyata bisa kinayah. Nah, contoh ini. Fal'an, Dan sekarang maka basyiruhun. sekarang basyiruhunna. Nah, ini Orang surat yang 2 gembira. ayat 187 kemarin ketika Ramadan. Ya, saum tapi malam harinya gimana? Suami istri. Iya, iya, iya. Fal'an, Pak, maka al-an, keterangan waktu ini, Iya, iya. dorob, Dalam maka zaman. sekarang basyiruhunna, gembirakanlah mereka. Ya. Sama-sama di sini kata basyir, maksudnya urusan gembira, dua katanya ini hakikatnya gembira. Ya. Sekarang, basyiru yang kedua ini, surat Al-Baqarah 187. Iya, tentang Kira-kira gembirakannya itu gembira beneran gembira, atau kebalikan seperti yang atas? Nih, yang bawah. Beneran. Beneran gembirakannya. Berarti kalau beneran, ini bukan majaz. Tapi kinayah. Nah, sekarang, makna basyiruhunna ini gembirakanlah istri-istrimu. Senangkan. Ini konteks menggembirakan itu konteks malam hari ketika Ramadan. Siang kan nggak boleh berhubungan suami istri. Ketika malam, basyiruhunna. Silakan gembirakanlah. Maksudnya apa? Ya silakan. Iya. Hubungan suami istri. Ini basyiruhunna kan isim fa'il kan? Basyiruhunna. Ini sebetulnya Isim fa'il. basyiru adalah ini fi'il amr juga. Basyiru. Tapi wajannya fa'ala yufa'ilu. Gitu. Fa'ala yufa'ilu. Tapi itu mungkin Mufa'alatan. Mufa'ilun, mufa'alatun, fa'il. Ya, Gitu. Saya pikir kata kerja. Mirip-mirip ini. benda. Mirip-mirip Saya pikir- kata benda. Ya, ini bukan kata benda. Ini adalah fi'il amr. Iya. Wazannya fa'ala yufa'ilu, mufa'alatan, Fa'il. mufa'ilun, mufa'alun, fa'il. Iya, iya. Karena lawan bicaranya banyak, jadi jamak. Jamak. Wow. Basyiru, gembirakanlah mereka, hunna, istri-istri kalian. Oh, bushron. Ya. Dalam konteks sekarang balaghah, basyiru itu kan gembirakanlah. Benar gembirakanlah atau maknanya harus dilewati ini? Benar gembira. Benar gembira. Cuman gembiranya ini ada makna yang tersiratnya.
Harus tetap diambil mana gembirakanlah itu, tapi ini apa sih yang dimaksud gembirakanlah di sini? Iya. Mohon maaf, saya harus ungkapkan. Kalau bahasanya gini, setubuhilah mereka, kasar nggak kalau begitu? Iya, Kan kasar. kasar. Setubuhilah mereka. Seorang pemimpin aja, misalnya kepala daerah aja, misalnya seorang bupati, seorang wali kota, bahasanya kotor di forum. Kira-kira rendah nggak derajatnya? Iya. Iya. Rendah. Karena ketika di forum yang resmi, berarti harus pakai bahasa-bahasa apa? Ampun. Bahasa-bahasa kinayah. Oh, oke. Kan ini Allah Maha Suci, Maha Hmm. Mulia, tapi harus Hmm. menerangkan hubungan suami istri. Hmm. Kan harus elok gitu ya, harus anggun gitu ibaratnya. Harus Hmm. harus apa? Harus tetap menjaga apa? Oh, image. Kehormatan. Nah, makanya dengan Image. kata basyiru, gembirakanlah mereka. Oh, Hmm. maksud gembirakan itu apa? Ya silakanlah pergaulilah. Inilah contoh kinayah. Hmm. Masya Allah subhanahu. Jadi ketika menemukan kata basyir gembirakanlah, ini apa? Gembirakanlah itu kasih uang atau kasih apa? Ya Ternyata juga. ini ya bisa juga, tapi di sini konteksnya Iya, iya. gembirakanlah itu karena lagi saum Ramadan, malam harinya apa? Ya gembirakanlah, Iya, campurilah. iya. Ah, Ya, you're right, sis. bisa Ya, ya. dipahami perbedaannya? Insya Iya. Allah. Iya. Alhamdulillah. Kan kalau sudah begini, sudut pandangnya jadi beda ya. Yep. Ketika kita melihat teks Al-Quran, yang itu adalah kalamullah, oh ternyata nggak lempang-lempang aja, nggak polos itu, nggak. Ada makna-makna yang Aja tersirat, tersirat. Vulgar. nggak vulgar gitu. Ya, Nggak, nggak vulgar. misalnya mohon maaf, wali kota, bupati aja nggak mungkin vulgar bicara di forum resmi ya, langsung rendah, turun wibawanya kalau ada vulgar kan. Apalagi Allah yang Maha Suci, yang Maha Agung, yang Maha Mulia, pasti akan menggunakan kata-kata yang apa, yang simbol-simbol lah. Simbol. Karena apa? Pasti malu diucapkan dan tidak pantas ibaratnya kan, mengemukakan Iya. sesuatu ya. Tapi harus dibahas, urusan ini harus dibahas, ya, sampai sebegininya gitu. Masya Allah subhanallah. Fal'an basyiruh. Nah, maksud saya di sini sama-sama urusannya basyir gembira. Kalau yang atas gembiranya karena disandingkan dengan siksa yang pedih. Oh, ini nggak boleh mana hakiki, nggak boleh. Harus dilewati mana hakiki gembira itu menjadi sedihkanlah kan bisa gitu ya. Rasakan bisa. Tapi kalau yang bawah basyirunya ini untuk urusan ke istri. Oh, berarti apa? Iya, pergaulilah. Bergauli kan berarti digembirakan ya, sama-sama gembira gitu ya. Masya Allah subhanallah. Beginilah kajian apa kinayah ya. Ada bedanya kinayah sama majaz? Belas. Ada Ada. beda ya. Nah, Ada. alhamdulillah saya dapat contoh yang katanya sama, tapi dengan dua contoh ini terlihat mana majaz, mana kinayah. Terima kasih. Alhamdulillah ya. Nah, kalau di kita kinayah itu contoh begini misalnya meja hijau. Iya. Meja hijau. Ketika Pengadilan. memaknai meja hijau, ada dua kemungkinan orang, dua pendapat kan meja hijau. Ada seseorang yang mencari meja warnanya hijau, dia cari meja warna hijau, tapi yang satunya lagi meja hijaunya dia sambil mikir, apa nih mana tersirat dari meja hijau? Nah, Bilang. itu pengadilan kan. Itulah dalam bahasa Indonesia pun sudah ada. Kinayah itu kan sudah ada di Indonesia ya. Iya. Iya. Misalnya ada yang lagi berseteru, mari kita selesaikan di meja hijau. Kalau polos-polos aja mah dia akan cari meja warnanya hijau, sudah beres. Tapi kalau dia sudah belajar balago, nanti dulu ini meja hijau itu apa nih? Tersirat apa? Atau mana tersirat apa? Atau kinayah dari apa gitu. Nah, kan lebih ini ya, lebih bijaksana nanti dalam melihat suatu kalimat. Alhamdulillah. Subhanallah. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Untuk minimal kita perbedaannya dulu ya. Iya. Biar apa? Biar berjuta pertanyaan itu sudah langsung, oh, sudah bisa dipilah mana majaz, mana kinayah. Kinayah. Cukup jelas? Izin Ustaz. Oh iya silakan Bu Dina. Kalau boleh nggak saya simpulkan begini Ustaz. Jadi salah satu manfaat atau guna dari kinayah adalah
menggunakan kata yang sebetulnya dimaksudkan untuk menggantikan kata lain untuk memperhalus begitu. Ya, bisa. Karena kinayah itu nanti punya beberapa tujuan. Salah satunya untuk memperhalus ungkapan. Yes. Kinayah nanti ada macam-macam. Ada bisa sindiran, bisa memperhalus, ada banyak. Nanti bisa insya Allah akan ngebahas. Yang penting Jadi di sebetulnya sini banyak ya. banyak nanti tujuannya. Oh Yang ya. penting di Ya, sini baik Ustaz. ya kita bisa dulu bedakan antara majas dan kinayah. Yang penting itu dulu. Ketika kita sudah bisa membedakan mana majas mana kinayah secara kaidahnya, mudah-mudahan ini nanti akan mempermudah bahasan selanjutnya. Bisa itu Bu Rina, bisa, tapi itu baru salah satu tujuan kinayah. Oh ya. Terima Ya, kasih Ustaz. ya, sama-sama. Baik, kita coba lanjut dulu ya, sambil nanti kalau ada pertanyaan boleh. Contoh kinayah. Kalau tadi kan baru satu, langsung sudah disandingkan dengan majaz. Sekarang contoh. Nah, ini ada lagi. Zaidun. Ini nama orang isim alam, nama Zaid. orang ya. Zaid tawilun najadi. Tawil itu Tinggi. apa? Tinggi. Panjang atau tinggi. Najadi. Nah, kita nggak tahu kan vocabnya. Kita lihat aja terjemahannya. Tawilun najadi apa? Tawilun najadi dari sisi nahu sorof. Idofat juga. Baik. Zaidun dari sisi nahu sorof apa? Zaidun. Isim alam. Isim alam. Jabatannya apa? Sebagai Mubtada. Mubtada. Ada isim, i'robnya marfu di awal kalimat, maka dia adalah mubtada, subjek. Nah, gitu. Tawilun naja adalah Berarti dia adalah bentuknya adalah idofat. Ya. Jabatannya idofat ini karena dia marfu dengan tawilu, bukan tawila, bukan tawili, berarti dia khobar. Nah, maka terjemahannya Zaid itu panjang sarung pedangnya atau sarung goloknya. Najadi. Zaid itu panjang sarung pedangnya, sarung goloknya. Ini harusnya sarung pedangnya ya, pedang. Pedangnya maksudnya. Berarti panjang sarung pedangnya. Kita lihat kemana hakiki dulu. Iya. Zaid panjang sarung pedangnya. Maksudnya sarung pedangnya memang panjang. Iya. Sarung pedangnya panjang. Ya. Fisiknya betul panjang sarung pedangnya. Ya. Fisiknya panjang sarung pedangnya. Itu mana hakikinya. Iya. Nah, sekarang kira-kira kalau ini majaz, ya kita nggak tahu maksudnya apa. Tapi ini konteksnya adalah kinayah. Karena apa? Karena kita lagi mau mengambil makna hakiki dari panjang sarung pedangnya. Kita ambil makna hakikinya. Karena kita ambil makna hakikinya, panjang sarung pedangnya. Ada apa dengan panjang sarung pedangnya itu? Ada makna tersirat apa sih? Ya. Ada makna tersirat apa dengan orang yang panjang sarung pedangnya, sarung goloknya? Oh, banyak pemberani ya tadi banyak. Kalau sarung pedangnya panjang, jagoan orangnya lah. tinggi, gitu. Jagoan Hewan. Kalau panjang sarung goloknya, orangnya itu tinggi. Sayyidina Umar kan tinggi, panjang sarung pedangnya. Pemberani nggak itu? Nah, pemberani. Oke. Kalau bahasa Indonesia. Nah, berarti ini apa? Tawilun najadi ini panjang sarung goloknya, sarung pedangnya, itu makna hakikinya. Ternyata itu kinayah atau ada makna yang tersirat dari orang yang pemberani. Bisa dipahami ini kinayahnya? Oh iya, sebenarnya. Nah, karena ini adalah urusannya makna hakiki, ya berarti lewat majaz, bukan majaz maksudnya, bukan majaz ini. Karena kita mau ngambil makna hakiki dari tawilun najad. Memang betul panjang sarung pedangnya. Oh, ternyata itu adalah kinayah. Kinayah untuk apa? Untuk orang yang ulama tinggi lalu pemberani. Ini berarti bisa jadi untuk apa? Ya, bisa juga untuk memuji kan? Bisa untuk memuji. Jadi bahasa-bahasa kinayah itu bahasa-bahasa apa ya? Ya kata pengganti yang menggantikan suatu keadaan tertentu yang tujuannya bisa macam-macam. Bisa untuk memperhalus, kalau ini bisa jadi untuk apa? Untuk memuji gitu kan. Sampai sini bisa dipahami kinayah itu? Iya, insya Allah. Nah, mudah-mudahan ya.
Kalau majaz ya harus dilewati mana ini. Nggak tahu ini mana majaznya apa kalau mau ini dimajazkan. Tapi ini dalam konteks betul mana hakikinya adalah panjang sarung pedangnya. Dalam konteks ini adalah kinayah atau ada makna yang tersirat. Nah, enaknya gitu ya, makna yang tersirat kinayah itu. Jadi arti kenaya itu mana yang tersirat sebenarnya? Biar gampang gitu, mana yang tersirat. Ya. Nah, sekarang perlu penjelasan. Setiap orang yang tinggi biasanya goloknya panjang. Karena kan kalau di sana dulu waktu di Arab itu kan pasti berkaitan dengan tantangan ini ya, tantangan dengan penyerangan gitu ya. Nah, makanya kalau perlu mempertahankan diri, alatnya belum ada pistol, belum ada granat, adanya baru golok kan ya, baru pedang. Nah, kalau orang yang tinggi, istilahnya ya biasanya tinggi juga goloknya, panjang juga goloknya. Iya. Kalau panjang goloknya, sarungnya panjang juga nggak? Ya pasti menyesuaikan. Pasti menyesuaikan ya. Baik. Kemudian sekarang orang tinggi biasanya goloknya panjang, oke? Apabila goloknya panjang, sarungnya panjang juga nggak? Kalau otomatis, ya. Karena goloknya panjang, sarung pedangnya juga panjang. Iya, itu benar. Itu kan hakiki. Iya. Nah, tapi bukan sekedar masalah golok panjang, sarungnya panjang. Itu lagi menceritakan ada orang yang pemberani gitu. Oke. Ya, bisa dipahami kinayah ini? Kalau kayak tong kosong nyaring bunyinya itu. Nah, bisa juga, Pak. Itu bisa. Nah, ada dua kemungkinan sekarang. Kalau ada kata-kata bisa yang majaz begitu, bisa majaz atau kinayah. Intinya kalau kinayah itu harus bisa dilihat si kata tadi. Dohir. Harus dohir. Bisa diindra gitu ya, bisa diindra. Kemudian setelah diindra, memang mau dipakai mana itu gitu. Nyatanya jelas gitu. Sifatnya dipakai. Jelas gitu ya, dan diindra itu betul gitu ya. Dan diindra itu betul. Sebetulnya majaz juga singa kan bisa diindra, tapi mau dilewati mana singanya. Mau dilewati ini mah si makna yang tadi itu, misalnya tong kosong itu benar tong kosongnya, ada tong kosong gitu yang maknanya mau diambil itu. Nah, kalau mau diambil mana itu berarti kinayah gitu. Burina. Ya. Mungkin itu agak ke ini ya, ke sentuh-sentuh ya. Jadi kalau tong kosong nyaring bunyinya, tergantung ada dua kemungkinan kalau sampai hari ini. Apakah majaz atau kinayah. Tapi kalau dalam konteks kinayah, si tong kosong nyaring bunyi ini memang mau kita pakai tuh mananya. Oh, mana tersiratnya apa? Nah, kalau sudah mana tersirat, berarti kinayah. Kinayah. Ya Allah. Keras kepala. Kira-kira kalau keras kepala apa ya? Keras kepala. Memang kinayah atau majaz? Kepalanya keras gitu dari besi gitu. Ternyata. Kalau keras kepala berarti lebih kepada majaz ya. Iya. Karena apa? Kepalanya nggak keras, kepalanya. Nah, seperti itu ngebedainnya. Tapi kalau meja hijau, ada nggak meja yang warna hijaunya? Ada. Dan mau kita ambil kan maknanya. Nah, itulah berarti kinayah. Oke. Napas panjang gitu sama ya, napasnya panjang. Napasnya panjang, ya berarti napasnya panjang itu memang orang kerja kan pasti bernapas dan kuat gitu. Ya. Jadi sampai sekarang bisa ada dua kemungkinan ya, bisa majaz, bisa kinayah. Tapi kalau majaz, si makna yang tadi harus dilewati. Singa berpidato, mana singanya harus dilewati, jangan diambil. Itu majaz. Tapi kalau kinayah, panjang sarung pedangnya kita ambil maknanya. Benar, ini hakiki. Oh, ada apa tapi di balik kata itu, gitu. Bisa dipahami ya? Alhamdulillah. Kan lebih ada nuansa lain ya, ketika sekarang melihat sebuah kata itu. Ini mana majaz atau kinayah? Nah, gitu. Karena tidak ada ininya rumus atau apa. Nggak ada. Jadi sedikit harus ada apa namanya itu dicerna atau gimana gitu ya. Tapi nanti ada indikator gitu, ada indikator. Ada indikator. Ada indikator itu tadi Korina, cuman indikatornya halus, belum tentu ditemukan juga, perlu skill gitu ya. Tapi setidaknya buat kita yang lagi belajar dasar-dasar balago ini,
bahwa para ahli tafsir itu dalam memaknai suatu ayat Al-Quran bisa memakai majaz atau bisa memakai Pakai kinayah. kinayah. Nah, Ya. kita mah apa? Lihat aja nanti buku kitab tafsir, hasil penafsiran ulama. Ini maknanya mengarah ke majaz penjelasannya atau mengarah ke kinayah gitu. Sehingga orang akan lebih bijaksana dalam memaknai sebuah kalimat. Kan luar Oke. biasa ya. Ternyata sudut pandangnya jadi lain kalau sudah begini. Jadi harus semakin hati-hati kan? Iya. Karena ini mana hakiki atau mana kiasan. Oh itu majaz. Kalau mana hakiki, apakah mananya beneran atau ada tersirat? Tuh sudah lain sudut pandangnya. Ya. Alhamdulillah kita bisa menikmati namanya apa? Konten ilmu balaghah dalam hal ini kinayah. Tenang, ini masih ilmu bayan. Masih ilmu bayan, masih ada 2 lagi. Masih banyak. Masih banyak untuk kita tenang. Kan nikmat ya. Kita nikmati. Ya, nikmati. Kita nikmati ya. Baik. Kemudian contoh lagi ini ya. Contoh lagi. Nah, atau sebentar kita lanjut dulu. Kita lanjut dulu. Ada namanya contoh nih. Katsirur romad. Ini tidak harus berupa kalimat yang sempurna, cukup apa kira-kira katsirur romad? Sama seperti tadi ya. Itu Idopat kan maksudnya. ya ini Katsirun asalnya katsirun, ini romadi. Tiba-tiba majrur. Oh, ini kalau yang begini-begini idopat. Dari sisi nahunya ini adalah idopat. Kalau untuk balaghah memang harus apa? Harus ada makna. Kalau nahunya ini sekedar idopat, ya bukan sekedar idopat juga ilmu ya. Idopat juga ilmu. Tapi idopat itu apa sih makna yang ininya? Baik kita lihat. Katsir itu banyak. Romad ternyata abu. Banyak abunya. Tadi imat. Oh, astagfirullahaladzim. Ya. Tadi mah beda ya. Ya Romad tadi ini romad. Iya, tadi romad. Tadi imat, sekarang romad. Sekarang romad ya, mirip-mirip. Memang ini sudah ngebahas kontennya ya. Tapi walaupun kita nggak tahu artinya, ya mudah-mudahan masih bisa ini gitu ya, bisa lihat terjemahan. Baik, banyak abunya ya. Nah, sebentar saya ini dulu, biar saya ulang, ya lebih jelas. Nah, banyak abunya. Kira-kira ada konten apa nih dengan? Nah, ini banyak abunya ini makna beneran atau makna mau dilewati mana ini? Si banyak abunya ini. Memang realnya banyak. Nah, kalau ini kinayah, berarti abunya banyak itu atau banyak abunya itu fisiknya ada, benar? Iya, fisiknya ada. Jarang dibersihin. Fisiknya ada. Kira-kira apa sih ini? Banyak abunya. Maksud abunya ini ternyata abu itu adalah dulu waktu di Arab sana udah ada kompor gas belum? Belum. Udah ada kompor listrik? Enggak. Berarti kalau abu itu terkait apa nih kemungkinannya? Kayu. Masak. Kalau masak kan pakai kayu bakar. Iya. Nah, jadi berarti ini sebetulnya maknanya dermawan. Loh, kok bisa ya? Banyak abunya dermawan kan? Agak ini ya, nggak diduga gitu maknanya. Kan fisiknya itu maknanya banyak abunya. Betul, di rumahnya itu kita cek ke rumahnya banyak abunya. Betul, ini hakiki beneran maknanya ya. Ternyata bukan sekedar banyak abunya, bukan ini. Ada makna yang tersirat, yaitu bermakna dermawan. Loh, kok bisa jadi dermawan? Ini perlu diurai dulu ini. Iya, perlu. Buat apa masak banyak-banyak. Nah, banyak abunya berarti banyak menyalakan api. Banyak menyalakan kayu bakar. Kan dulu belum ada kompor gas. Ya. Berarti kalau kalau abu itu terkait apa? Terkait menyalakan api kayu bakar. Bakar kayu. Kira-kira untuk apa? Apa sekedar ngebakar-bakar atau ada apa di aktivitas ini? Untuk memasak. Banyak nyalakan api berarti sering masak. Logis ini ya? Logis kan? Iya. Banyak kayu bakar karena banyak nyalakan api. Iya. Karena banyak masak.
Karena banyak Emang mau apa dengan orang banyak masak itu sih? Dibagikan. Yes, dibagi. sering masak ternyata bagikan, tapi bagikannya di rumahnya. Oh, banyak tamunya. Oke. Jadi rupanya banyak masak ini, banyak menyalakan api, banyak abunya ini banyak masak. Banyak masak berarti sering dia menyajikan kepada tamu. Memang ini konteksnya tamu ya, dibagikan. Kalau banyak tamu begini, ini berarti apa? Biasanya dulu di saat di Arab itu orangnya dermawan. Jadi dengan kedermawanan itu orang diundang untuk datang ke rumahnya lalu dijamu gitu. Makanan. Itulah kina ya. Ya. Oh. Keren nggak kalau sudah begini? Oh iya. Masya Allah. Masya Allah. Memang ini bukan Al-Quran, tapi ini denotatif kita bergabung ya Ustaz. ya. Jadi ini denotatifnya kalau asli betul, banyak abunya itu dicek fisiknya ada. Tapi ternyata bukan sekedar masalah banyak abu ini. Ada apa? Oh, banyak masak. Sering menyalakan api kayu bakar. Banyak masak itu karena sering menjamu tamu. Kalau sering menjamu tamu itu menunjukkan seorang yang dermawan. Berarti Ya, harus lihat konteksnya juga, Tats ya. Karena kita ini sekarang seolah-olah banyak abunya itu adalah dermawan artinya kan. Ya. Kalau berarti kita harus lihat konteksnya juga. Kalau lihat konteksnya rumah banyak abunya, apa kita ngomong banyak abunya bisa jadi dia Kotor. abu kotoran gitu ya, nggak pernah orang pemalas bisa jadi kan. Gitu. Bisa kalau konteks Indonesia banyak abunya itu, tapi ini konteks di sana dulu di konteks Arab. Jadi maksud abu itu ternyata bukan abu debu yang nempel karena mungkin dulu belum ada kaca juga ya dulu ya. Belum ada kaca. Jadi dulu kan paling ya bangunnya juga bata atau batu gitu. Nah, ini konteks abu itu Romadi ini ternyata abunya abu apa? Abu kayu bakar. Jadi ini lebih spesifik untuk fisiknya itu betul-betul abu dari apa? Dari hasil pembakaran. Ya. Yang ini ternyata ada kinayah. Nah, sekarang sudah ada kinayah. Mana tersiratnya itu adalah orang yang dermawan. Orang dermawan juga berarti banyak ininya ya, banyak hartanya juga gitu. Berarti di dalam Al-Qur'an ini ya berarti nanti dalam Al-Qur'an itu juga ada yang begini, kinayah begini. Memang ini mah hanya kata ya, tapi nanti dalam Al-Qur'an juga ada yang seperti ini kinayahnya gitu. Sehingga apa? Sehingga ya nggak boleh kita polos-polos apa banyak abunya aja. Nah enggak, ini apa nih? Ada banyak kotor, ya bisa kotor, bisa apa? Makanya disitulah kita perlu perlu kitab tafsir. Misalnya ini banyak abunya itu konteksnya apa sih? Nah itulah karena ternyata dengan banyak abunya ini kan ada makna yang tersiratnya. Itulah yang harus kita gali. Apa makna tersiratnya? Gitu. Bisa dipahami ya maksud dari kinayah ini? Iya, insyaallah. Masya Allah. Ini jadi berarti para ahli tafsir itu atau para mufasir itu ketika menjelaskan Al-Quran, mereka atau beliau-beliau itu memakai ada kinayah ini. Beliau pakai untuk hal-hal tertentu ya. Makanya nanti contoh-contohnya juga harus ini. Makanya Quran itu bukan dari tekstual aja Pak ya. Bukan tekstual. Tapi ada ceritanya, ada sirahnya. Karena berbicara dengan ruang dan waktu, asbabun nuzul dengan ruangnya waktu pada saat itu pada saat Rasulullah SAW dan para sahabatnya dengan lingkungan pada saat itu. Ada apa gitu. Nah itulah perlunya tafsir. Asbabun nuzul dan sebagainya. Untuk mendeskripsikan apa yang terjadi ketika dulu itu ya. Karena harus dibawa dulu ke alam zaman dulu turun. Itulah asbabun nuzul ya. Untuk memahami kata-kata seperti ini, setidaknya mungkin kita harus banyak tahu tentang adat istiadat Arab ya, budaya Arab, adat istiadat, kondisi fisik pada saat itu. Ya. Nah, misalnya nanti ada busur gitu ya, sedekat 2 busur, nah itu kan udah pasti kinayah yang begitu. Karena apa? Karena Al-Quran itu waktu itu berbicara atau berkaitan dengan masa saat itu yang harus diurai apa pada saat itu masa. Itu. Makanya para ahli tafsir itu akan membahasnya dengan seperti itu. Ada 15 ilmu seseorang kalau mau menafsirkan Al-Quran langsung. Al-Quran. Iya. Kalau kita mah hanya bahwa ternyata para ulama ahli tafsir itu ini loh alat analisanya gitu ya.
Ustadz, boleh Ya, tidak kalau memahami seperti ini? Kalau saya perhatikan dari tadi yang kinayah itu kelompok kata gitu. Kalau oh yang ya, majaz, ya, majaz itu jadi diambilnya satu kata. Contoh tadi singa ya, berpidato. sehingga Dari singanya itu yang dilewati gitu. ya. Kalau ini kan dua-duanya gitu dilewati. Ya, Kan ada. sejauh ini contoh-contoh yang tadi isim itu kan ini idofat ya. Iya, Nah, kita sudah bisa merasakan bahwa contoh kinayah itu kan idofat ya. iya. Idofat. Tapi kalau majaz seperti singa ya, kalau isim ya. Nah, bisa kita coba ini kan. Kita anggap aja itu kesimpulan pertama karena ini masih ada rangkaian. Oh Tapi iya, juga iya. tadi ada basyir itu kan kata kerja, kata kerja satu kata. Terus basyiru juga fi'il amr. Nah, jadi bisa satu kata kinayah itu bisa berupa kalau isim ini adalah idofat. Baik, kita lanjut dulu ya biar anggap itu dugaan pertama, Bu Imas, itu bagus dugaan pertama karena memang contoh-contohnya banyak yang apa bernuansa beridofat gitu ya, Iya. idofat. Baik, kita coba kita lihat lagi. Nah, ini Al-Qur'an ini. Iya. Ini Al-Qur'an ya. Kalau tadi bisa jadi itu syair ya, tapi ini sekarang kita Al-Qur'an. Surat 7 ayat 189. Baik, baiknya kita sambil buka mushafnya. Surat 7 ayat. Surat 7 ayat 189. 189. Nah, ayatnya panjang, tapi yang kita ambil untuk terkait apa majaz kinayah ini huwaladzi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwaladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Min nafsin wahidah. Udah aja sampai situ dulu. Huwa dia ya, ini mubtada, isim dhamir munfasil. Berarti alladzi isim mausul. Itu berarti sebagai khobar ya. Alladzi khalaqakum. Dia yang telah menciptakan kalian. Min nafsin wahidah, dari diri yang satu. Dari jiwa yang satu. Secara nausorobnya, kalau min nafsin jar majur ya. Iya. Kalau wahidatinnya apa ini? Pengikut naatnya dari Naat ya. Naat ini man'ut. Berarti ini bukan idofat. Naat man'ut. Berarti ini dua kata juga. Yes, dua kata. Iya. Dua kata. Penjelas. Jiwa yang satu. Huwanya domir munfasil, subjek mubtada. Alladzi isim mausul. Kholaqonya adalah silah. Di dalam kholaqo itu ada domir, huwa ya. Nah, silahnya sudah nyambung ini berarti. Dia, koma, dia yang telah menciptakan kalian dari apa? Dari nafsin wahidatin, dari jiwa yang satu. Jiwa yang satunya ini beneran atau harus dilewati mananya? Benar jiwa satu. Benar. Benar ya? Iya, jiwa satu. Nah, berarti ini kemungkinannya ini majaz atau kinayah? Kalau ini majaz harus dilewati mananya? Si jiwa yang satu. Nah, kinayah. Ini karena mau benar ini dari jiwa yang satu, siapa itu sebetulnya? Atau menggantikan kata apa? Min nafsin wahidah ini adalah kinayah dari Adam. Iya. Kan manusia ini asalnya dari siapa? Adam. Setelah Allah menciptakan Adam, lalu menciptakan Hawa. Ya. Nah, jadi di ayat yang lain Allah menyebutkan nama Adam di ayat yang lain. Kan wa qulna ya Adamu. Adam itu disebut di ayat yang lain. Ayat Adamus kun anta. Ya. Dan seterusnya. Tapi di ayat ini Allah sedang membuat suatu kalimat, dia yang telah menciptakan kalian min nafsi wahidah, dari diri yang satu. Nah, ini sudah bagian apa? Istilahnya diksi lah gitu, sudah pemilihan kata. Wallahu alam kenapa bukan Adam di sini? Padahal nafsin wahidah itu apa? Adam mana tersiratnya. Nah, berarti ini kinayah. Badal Adam bisa tuh sebagai badal untuk Adam. Ya, badal tapi dalam konteks di sini adalah
Kinayah. Kinayah. Bisa itu badal dalam konteks badal mah dalam konteks ilmu nahunya, ya. Mm-mm. Dalam konteks nahunya, tapi di sini karena badal mah nggak ada dalam ilmu balaghah, adanya Ya. kinayah. Ya. Tersiratnya gitu. Makna tersiratnya adalah Adam. Ada. Dari tadi dilihat Ustaz, Ya. yang kinayah pada umumnya berasal yang dipecahkan itu, yang apa namanya itu, yang dijelaskan itu, yang dicari itu tuh adalah idofat. Idofat atau naat Kelompok manut ya, kata. atau naat manut. Iya, kelompok kata. Ya, kelompok Ya. kata, ya. Betul. Kelompok kata ya. Ya. Jadi sampai sekarang sudah ada dua, yang dari Iya. tadi bisa idofat, Idofat Naat sekarang manut. bisa naat manut. Manut. Yes. ya. Sibah jumlah. Ini kalau naat manut kan belum merupakan sebuah kalimat yang utuh. Ini hanya Ya. bagian kalimat. Yap. Ya. Kalau majaz memang biasanya bisa satu kata, bisa hanya satu kata ya kalau majaz. Iya. Ya. Kalau ini kinayah itu minimal dua kata. Apalagi Ya. kalau tasbih bisa satu huruf. Kalau tasbih kan jelas ya kalau tasbih. Ada huruf K, ada harap K-nya ya. Iya. Atau masalunnya. Atau ka'ana seperti. Nah, inilah sudah ada tiga kan? Sudah ada tiga, tasbih, majaz, kinayah. Jas kinayah. Dalam konteks ilmu balago, ini kan balago itu adalah variasi ungkapan. Kan pernah waktu awal-awal ya? Iya. Variasi ungkapan. Aha. Biar variasi, biar nggak lempeng-lempeng aja gitu kalimat itu. Allah membuatnya ya ada unsur kinayah. Biar variasi. Kira-kira ini maknanya apa? Adam kinayah sebagai kinayah dari nafsin wahidah. Ada unsur apa sih ini? Kira-kira? Kalau secara logika mungkin nggak hanya dari satu gitu, hanya dari laki-laki aja. Kan nggak mungkin ya? Nggak mungkin. Namanya kalau perkembangbiakan itu harus ada dua, harus dari dua sejodoh gitu ya. Tapi Allah ini kok cuma dari satu Adam. Nah, bisa juga ini dalam konteks sedang mengagungkan. Ya, mengagungkan bisa juga. Allah sedang mengagungkan dirinya sendiri. Karena bisa membuat manusia bermiliar-miliar itu hanya dengan asalnya dari diri yang Jadi ini konteksnya untuk Allah membesarkan dirinya, maksudnya mengagungkan dirinya. Iya. Mengungkapkan suatu pengagungan lah. Jadi kita susah kalau mencari kinayahnya nih, mencari artinya apa sebenarnya. Ya, memang itulah karena ini ilmu para penafsir. Memang ya ini ilmu para penafsir. Sehingga para penafsir Al-Qur'an itu ketika ini dia kosakatanya pasti akan banyak. Ya, karena ya pasti untuk menafsirkan itu. Untuk menafsirkan. Jadi ini ilmu untuk menafsirkan. Tapi konsekuensinya ya vocabulary-nya harus banyak. Untuk kita sebagai belajar ini intinya apa ini? Apa namanya? Hinnya apa ya? Ya, jadi kalau buat kita sekarang dengan ilmu balaghah yang ilmu bayan ada tiga ini, bahwa ternyata ada satu jelas kemarin tasbih itu menyerupakan ya. Ya, tasbih itu jelas ya. Nah, sekarang majaz. Ternyata dalam Al-Qur'an itu ada kata yang tidak boleh dimanai sebagaimana hakikatnya, tapi harus dilewati. Iya. Menjadi majaz. Iya. Itu. Nah, yang sekarang ternyata ada kata makna hakikinya memang makna hakiki betul. Nafsin wahidah itu kan diri yang satu. Kita ambil makna hakikinya. Tapi nggak sebatas itu. Ada makna tersirat. Gitu aja biar gampang. Kalau sudah bicara makna tersirat, itu adalah kinayah. Oh, ternyata ada kinayah dalam Al-Qur'an itu. Yang itu merupakan ilmu, ya. Ilmu bagian dari ilmu Al-Qur'an. Atau alat analisa yang dipakai oleh para ulama ketika menafsirkan Al-Qur'an. Kalau buat kita mah nggak bisa sembarangan kita. Ini kinayah, nggak bisa. Karena apa? Istilahnya kapasitasnya. Dan hanya oleh para mufasir, penafsir. Berarti kita ke tafsir. Disitulah kita harus mengacu ke tafsir. Nah, ketika kita mengacu ke kitab tafsir, ketika para mufasir itu menjelaskan, oh ini ada kinayah, oh maksudnya biar kita langsung nyambung gitu, bahwa si mufasir itu sedang menjelaskan tools analisa bahwa mana ini mana hakiki, tapi ada makna yang tersirat gitu.
Itu Hmm. gunanya, Bu Elva. Oke. Kalau Oke. kalau bagi saya Ustadz, gunanya bahwa ketika kita membaca Al-Qur'an tidak cukup dengan terjemah. Yes, Bu Jadi Imas. ya, Betul. jadi harus punya tafsir juga. Tafsir. Iya. Iya. Ya, sekarang kita sudah semakin ini kan ya, semakin karena alat analisa nambah, jadi nggak bisa hanya misalnya ini dari jiwa yang satu, ya kalau terjemahan kan jiwa yang satu. Mhm. Ternyata nggak cukup terjemahan. Bisa jadi terjemahan juga ada belum terakomodir di terjemahan gitu. Maknanya. Iya. Mhm. Disitulah kita perlu buka tafsir. Dan para Tafsir. ulama ketika membahas Al-Quran, salah satu alat analisanya adalah kinayah. Ilmunya balaghah, ilmu cabangnya lagi bayan, subnya lagi kinayah. Kinayah. Jadi kalau ada kiai, para ustadz, para jangan menyebutkan kinayah, balaghah, oh maksudnya langsung nyambung kita gitu ya. Iya, bayan. Bahwa itu cabang ilmu bayan, kinayah Heeh. itu makna hakikinya diambil, ya, baik diambil, tapi ada mana yang tersirat, nggak sekedar mana hakiki, ada mana yang tersirat yang harus digali, ya. Kalau di sini maknanya nafsu wahidah itu dari Adam kan? Ya, Adam. Oke. Sekarang makna yang tersiratnya Allah mengagungkan dirinya karena sekian. Ya, jadi mana yang tersirat dari nafsin wahidah itu adalah Adam. Adam. Nah, itu mana tersirat dari nafsin wahidah itu adalah Adam. Oh, oke. Ya, atau mana tersirat itu adalah kinayah. Nah, nanti kinayah ini ada tujuannya, gitu maksudnya. Oh, gitu. Tujuannya nanti ada macam-macam khusus, nanti edisinya ada. Ada tadi misalnya. Ini daging day. Sebentar. Jadi ini adalah kinayah. Nafsin wahidah itu adalah dari diri kinayahnya kinayah. Untuk yaitu mana Adam gitu. Kinayah untuk mana Adam. Ya. Dari mana Adam ini nanti ada lagi apa lagi tuh? Ada lagi nanti kenapa Allah menggunakan kata min nafsin wahidah misalnya. Ada tujuan apa dengan Allah memakai kinayah ini? Nah, itu bahasan lanjutannya. Iya, Allah Akbar. Itu berarti harus dijelaskan tujuan kinayah itu mah. Ya. Kalau ini fisik kinayahnya, artinya nafsin wahidah itu kinayah dari Adam atau makna tersiratnya adalah Adam. Itu kinayahnya. Fisik kinayahnya. Sekarang kinayah itu apa sih tujuannya? Nanti ada macam-macamnya. Tujuan kinayah itu ada beberapa, ya. Sabar dulu untuk tujuan kinayahnya, sabar dulu. Yang jelas ini mah baru fisik. Di kinayah itu adalah yang fisiknya, terus tujuannya kinayah tujuan itu. Allah menggunakan kinayah itu apa sih? Nah, gitu. Untuk apa? Nah, nanti ada tujuannya. Oke. Baik. Oh ya Allah. Ini jadi luar biasa ya. Ternyata ketika semakin digali, semakin dalam. Ya, ini related dengan bahasa. Jadi komprehensif banget ini maksudnya yang gimana ya? Yes, ya. Pokoknya makin dalam lah gitu, makin dalamnya secara analisanya, alat analisa. Baik, kita coba lagi lanjut. Nah, ini surat apa nih? Surat 4 ayat 43. Aula maslumun nisa. Au itu atau harap atop ya. La sungguh. Atau la-nya ini dari lamasa menyentuh. Ini atau saling menyentuh, kalian saling menyentuh nisa dengan perempuan. Ya, menyentuh. Atau kalian menyentuh perempuan. Nah, fisiknya menyentuh ya. Iya. Sekarang untuk kata ini aja ini bisa ada dua kemungkinan makna ya. Iya. Menyentuh beneran hanya sekedar menyentuh, sudah beres. Menyentuh pokoknya sudah beres, menyentuh. Hakiki benar itu. Tapi kalau ketika kita sedang belajar kinayah, apakah ini menyentuh benar hanya menyentuh titik sampai situ, atau ada makna tersirat? Nah, itu kinayah kalau sudah begitu. Jadi paham ya? Iya. Makanya nanti satu ayat itu bisa beda penafsiran. Karena yang satu makna hakiki kita menyentuh yang menyentuh saja. Iya, menyentuh saja. Iya. Tapi yang lain misalnya ini nanti dulu bukannya sekedar menyentuh nih misalnya. Ini ada kinayahnya. Nah, misalnya ya bisa dikinayahkan. Lamasum itu adalah kinayah dari apa? Bersetubuh. Kalau
Kalau berkinayah, kalau lamastumnya kinayah yang berartinya yang tersiratnya bersetubuh, Ya, bersetubuh. berarti kalau dalam keadaan wudhu kita menyentuh Dan laki-laki ada bersetubuh, ya berarti kita nggak batal. nah, Kalau menurut kinayahnya di sini, ya artinya satu ya, ayat ini ya, maknanya bisa lebih dari satu. Ada kemungkinan setidaknya ada dua. Ketika bahasan fikih nanti bisa ada dua pendapat bahwa ya. yang membatalkan wudhu itu satu, pokoknya yang namanya menyentuh sudah batal. Itu berarti mana hakiki. Tapi kalau yang kedua, nanti dulu ini menyentuh itu betul-betul menyentuh atau ada tersiratnya atau ada kinayahnya. Kalau dia berpendapat bahwa menyentuh di sini adalah kinayah dari bersetubuh, karena memang di sini la-nya panjang. Kalau wazan fa'ala yufailu kan itu ada maknanya itu apa? Istaroka baina itsnaini. Ada dua hal yang saling berinteraksi. Iya, saling. Berarti saling menyentuh itu apakah hanya saling menyentuh atau saling menyentuhnya ada urusan urusan rumah tangga, apa urusan suami istri gitu. Nah, kan Pasti. begitu jadinya. Ya, benar. Disitulah ketika kita sudah belajar kinayah, maka akan lebih hati-hati dalam menyikapi sebuah kalimat. Ya. Sehingga akan bisa jadi beda makna, beda apa? Maksudnya beda penjelasan gitu. Hari ini yang membatalkan wudhu kan ada dua ini ya. Pendapat. Dua pendapat. Ayatnya sama ini. Iya. Yang satu mah menyentuhnya hakiki beneran, menyentuh sudah titik, menyentuh batal. Tapi yang satu lagi nanti dulu menyentuhnya sudah ini adalah ada panjang. Oh, saling menyentuh. Nanti dulu saling menyentuhnya apakah sekedar saling menyentuh atau saling menyentuh suami istri yang ada. Nah, itulah. Karena tadi Allah itu tidak mungkin vulgar. Iya. Sehingga dalam bahasa-bahasa Al-Quran nanti bahasanya bisa menggunakan bahasa lain. Itulah membuka ruang untuk berbeda pendapat. Dan masing-masing nanti, ya gimana Bu Eva? Kalau dengan kinayah ini yang kita ambil kinayahnya lamastum, kinayahnya itu ada bersetubuh. Ya. Tadi kalau diartikan fisik kan, maksudnya kita saling menyentuh kan, Ya. misalnya antara perempuan dengan laki. Ya. Nah, itu fisik. Nah, sekarang kan kinayah. Ya. Oke. Kalau menurut kinayah ini bersetubuh berarti kalau kita menyentuh laki-laki dengan tidak ada salingnya tadi, berarti nggak batal. Nggak batal. Ya. Nah, itu implikasi dari kajian fikih. Ketika misalnya seorang ulama menjelaskan bahwa keurusan fikih bahwa mana lamastum nisa itu bersetubuh, berarti mereka akan memaknai bahwa bersentuhan biasa aja nggak membatalkan gitu. Karena ini ada unsur kinayah. Iya, oke. Dibenarkan secara kaidah. Tinggal nanti dukungannya apa hadis-hadis yang sahih yang terkait dengan ini gitu. Iya. Kan jadi bijaksana ya ketika kita sekarang memahami sebuah kalimat. Iya, alhamdulillah. Karena ada dua kemungkinan mana ini menyentuh beneran hakiki, denotatif asli ya. Tapi yang kedua ada denotatif yang ada nuansa mana tersiratnya itu. Iya. Karena Allah tidak mungkin vulgar. Iya. Kalau padahal ini urusan menjelaskan detail kan, urusan hubungan suami istri kan detail. Tapi harus dibuat apa dengan kalimat yang indah gitu. Seperti inilah ya bahasan Al-Quran. Jadi sudut pandangnya menjadi lain bahwa kalaupun berbeda pendapat yang penting apa dasarnya gitu. Jadi berbeda pendapat itu indah karena sampai sini aja kita sudah bisa ada dua kemungkinan makna. Bisa mana beneran menyentuh, sudah titik sampai situ menyentuh. Atau ada mana saling menyentuh yang ada unsur tersiratnya. Itulah kinayah. Jadi pahami maksudnya ini kinayah? Iya, jadi polanya juga bukan ya, dari polanya juga bisa. Ya. Nah, jadi bahasan lamastum itu nahu sorobnya dibahas bahwa ini wazannya fa'ala yufa'ilu ya wazannya. Ini fiil madi. Nah, itu nahu sorobnya. Nah, ternyata ini bisa ada unsur balaghahnya. Yaitu ada kinayah gitu. Kan ini ya, jadi nambah ya sudut pandangnya ya. Bukan ini Ustaz, bukan
bukan idofah, tetapi Ini kata kerja. Ini kata kerja. jumlah fi'liyah kan? Jumlah fi'liyah. Iya, ini jumlah fi'liyah. Ternyata apa? Ternyata kinayah juga bisa hanya berupa fi'il fa'il gitu. Fi'il fa'il. Iya. Jadi ada yang fi'il, kinayah itu ada yang isim ya. Ya. Nah, ada yang fi'il, ada yang isim. Kalau fi'il mah cukup satu kata begini, tapi di dalamnya sudah ada unsur domir ya. Domir. Ya. Kalau yang isim dari tadi kan dua kata. Ada yang idofat, ada yang Idofat, naat, ada. man'ut. Naat, man'ut ya. Ya, alhamdulillah sudah terkan bisa keambil polanya ya, bisa diambil polanya gitu. Dari polanya saling. Ya. Coba lagi kita lanjut ya. Nah, saling menyentuh itu, lamastum itu memang bisa saling menyentuh fisik bisa, atau hanya menyentuh aja bisa. Nah, ternyata ada yang memaknai kinayah, ya sah secara akademis gitu maksudnya. Tinggal nanti ditunjang oleh hadisnya apa? Ya. Hadis yang menunjang bahwa ini sebetulnya bahwa jima yang membatalkan wudhu itu, nah harus ada nanti hadisnya. Itu nanti itu mah bagian ulama madhab gitu kan ya. Iya. Bagian ulama madhab. Kita mah hanya ini tuh alat analisanya itu. Iya benar. Tapi Sehingga lumayan akan bijaksana. Gimana? Tapi lumayan juga mengerti dikit-dikit daripada kali. Ya. Setidaknya ini mah kita merasakan ya. Alhamdulillah bisa merasakan yang namanya ilmu balaghah baru dasar-dasar, dan ini sudah masuk ke kinayah. Dulu Ibu Siti nanyain, apa ini kinayah? Ya inilah kinayah ya. Ya. Inilah kinayah. Kan seru ya. Menurut saya merasakannya sesuatu yang seru karena apa? Ada makna, ada yang tersirat. Cuman kayak saya sendiri ya. Misalnya ada kata-kata ini kayak aula mastum nisa, ini saya nggak bisa tuh mengatakan itu kinayah. Maksudnya nggak indikator sama sekali mas saya gitu. Ya. Nah memang ini secara korinahnya memang ini nggak kelihatan. Nggak kelihatan ya. Tapi ini nanti kalau para ulama ahli tafsir itu sudah kepada rangkaian kalimat gitu, bahwa si lamastumun nisa ini bisa mana hakiki beneran, atau bisa ada mana yang tersirat kemungkinannya gitu. Jadi ini lebih jadi ini khusus untuk penafsir ya Ustadz ya. Ya. Untuk menafsirkan satu ayat untuk dijadikan diterjemah itu, inilah olahannya, olahannya, alatnya gitu. Kalau kita memang ya nggak belum sampai ke inilah, hanya bisa ini tuh alat analisa para mufasir. Makanya menafsirkan satu ayat itu nggak boleh kita karang-karang sendiri kalau kita nggak ahli. Maka kita baca dari arti yang sudah ada itu aja, karena sudah penafsiran dari orang ahli penafsir. Disitulah gunanya kitab tafsir ya. Kalau artinya aja nggak nggak mencakup. Tapi nggak nanti salah arti nanti gitu Bu Elva. Ya kita. Maka orang dulu bilang nggak boleh kita menafsirkan suatu ayat sendiri. Jadi memang baca dulu maksudnya tafsirnya, jadi tujuan ini itu. Memang kalau seperti pernah saya sampaikan, para ulama yang misalnya seperti Pak Quraish Shihab Indonesia, Pak Hamka. Nah, beliau itu pasti sudah menguasai minimal 15 ilmu untuk bisa menafsirkan Al-Qur'an, karena beliau punya otoritas untuk ini mana apa. Tentu ada ilmu hadis dan segala macam. Ya, tapi memang kalau konteksnya ini kinayah, memang nggak kelihatan maksudnya apa sih ini fisik indikatornya gitu. Ya nggak ada. Ya. Benar, kalau tasbih mah kan kelihatan ada kak gitu, kalau komari kasyamsi kan gitu. Ada, kita bisa jadi ini tasbih. Ini jelas. Nah, kalau kinayah mah memang nggak kelihatan. Nggak ada. Nah, makanya disitulah kita salah satu Ustaz, ada nggak buku yang menyatakan ini bayannya kinayah, ini bayannya bayan apa bayan tasbih itu ada nggak ini? Ini contohnya. Memang saya juga masih nyari buku yang memang membahas baru pas banget. Ya. Saya belum menemukan buku gitu Bu Elva yang memang khusus ngebahas Al-Quran itu dalam tinjauan balaghahnya. Nah, belum saya belum menemukan balaghahnya. Belum ya. Mudah-mudahan nanti aja ada ulama yang membuat, karena buat saya pribadi, buat kita yang lagi belajar kan butuh ya. Iya. Butuh itu. Di samping nahu sorobnya,
Di samping jawab sorobnya juga kan ini ada unsur balaghahnya apa sih di ayat-ayat ini gitu. Iya. Jadi itu penunjang sangat bagus sekali itu buat kita. Kalau kita sekedar hanya untuk mengetahui aja Ustadz ya. Ya, kalau kita yang penting itu dari penafsir itu. Ya, kita alhamdulillah kita udah ada terjemah Al-Qur'an yang sudah sudah ada unsur penafsirannya ya. Ya. Baik. Coba lagi kita kinayah. Oh, ini atau dilewat aja dulu ini kinayahnya. Contoh kinayah. Nah, ini surat Kahfi ayat 43. Coba kita lihat ya. Fa maka asbaha ini apa? Temannya Kana ini, temannya Kana ya. Ya temannya Kana, benar. Temannya Kana ya ini. Fa asbaha maka dia telah terbukti yuqallibu apa yuqallibu mudhari ya? Mutar, mudhari. Qallaba yuqallibu membolak-balikan. Kafaihi kedua telapak tangannya. Nah, ini ada kata, maka dia telah membolak-balikan kedua telapak tangannya ala atas ini isim mausul apa yang anfaqo telah dia infakkan fiha padanya wahia dan dia atau sedangkan dia telapak tangannya itu khawiyatun kosong. Nah, ini kan kalimat maka ia membolak-balikan kedua telapak tangannya. Itu aja dulu ya. Membolak-balikan ini fisik nggak? Dibolak-balikan tangannya? Bisa juga fisik juga bisa. Nah, ternyata ini ada. Nah, disinilah kita harus apa? Perlu suasana zaman dulu. Ada unsur apa sih ketika ini ada orang membolak-balikan tangan itu? Ada apa gitu? Minta. Disitulah ada unsur apa? Asbabun nuzul. Lalu ini ayat ini bercerita kepada siapa dan tentang apa? Ini kan berarti urusannya ada orang yang berinfak ya. Ada orang yang berinfak tapi setelah infak itu dia membolak-balikan tangannya dan tangannya kosong. Nah, ternyata ini makna membolak-balikan itu fisik ada ya? Ada. Oh, berarti ini makna hakiki, denotatif. Apakah cukup hanya di situ maknanya? Kan enggak. Ada apa sih? Mana tersirat apa dengan membolak-balikan ini? Oh, ini yuqallibu kafai itu adalah isyarat membolak-balikan kedua telapak tangan itu bukan sekedar membolak-balikan, bukan. Tapi ini kinayah untuk ungkapan mana penyesalan, menyesal. Jadi ada orang yang sudah berinfak, mungkin dia infak kan, hartanya kan pindah tuh ke orang lain ya. Habis. Atau nggak ada hasilnya. Dia bolak-balik. Ini ternyata itu membolak-balikan kedua telapak tangan. Itu ada makna yang dimaksud, ada tersirat sebagai ungkapan penyesalan, menyesal. Nah, itulah kinayah. Dari mana kita dapat? Ini dari keterangan, bukan saya yang buat ini. Jadi yuqallibu kafai itu adalah dimanai sebagai kinayah dari orang yang menyesal karena telah berinfak. Nggak tahu mungkin infaknya karena ingin dipuji atau apa. Disitulah perlu penjelasan dari ayat itu tafsirnya. Gitu. Cuman secara singkatnya ini ada kinayah di sini. Yuqallibu kafai, membolak-balikan kedua telapak tangannya. Asli membolak-balikannya? Asli. Cuman apakah hanya sekedar itu? Oh, ternyata enggak ini. Ini lagi ada yang mengisahkan tentang orang berinfak, tapi setelah infak dibolak-balikan, tapi tangannya kosong. Maksud kosong ya udah nggak ada. Nyesel. Nggak ada hasil. Nyesel. Ada nggak yang berinfak setelah berinfak nyesel? Bisa jadi ada. Nah dulu bisa jadi dengan dibolak-balik aja tangannya. Kok ini udah nggak ada uang bandanya nih? Karena sudah diinfakkan. Inilah kinayah. Ustaz, bukan 43, Ustaz, 42. Oh, 42 ya? Ya, Al-Kahfi 42. Oh. Sebentar. Al-Kahfi 42. Fa asbaha yuqallibu kaffaihi. Oh iya. Ya, subhanallah. Mohon maaf ini di ayat 42 ternyata ya. Ini ayat 42, ayat 42.
Ya, nanti harus saya ganti. Ini 42 ya. 42. Fasbah yuqallibu kaffayala. Tuh, di dalam terjemahan ada ya tanda kurung ya? Iya, tanda menyesal. Tanda menyesal. Nah, tanda menyesal itu adalah kinayah. Jadi pemunculan makna tanda menyesal itu berarti sedang apa? Kinayah ya. Kinayah. Ada di terjemahannya tanda menyesal. Ya. Nah, itu berarti sedang berada dalam wilayah kinayah. Jadi nggak sekedar membolak-balikan tangan, ya, nggak sekedar membolak-balikan tangan, tapi di situ ada apa? Ada makna yang tersiratnya, yaitu dia menyesal. Jadi dia menyesal udah infak gitu. Tanda menyesal karena dia nggak menginfakkan sama Allah kan dibinasakan. Ya. Nah ini memang banyak penafsiran. Ya, harta kekayaannya dibinasakan lalu dia membolak-balikan. Apa yang tadi apa? Nah artinya dia ya. Nah makanya untuk memahaminya memang harus secara utuh. Tapi membolak-balikan di sini memang adalah untuk menunjukkan mana menyesal. Bisa menyesal ini karena dia tidak berinfak bisa. Iya, ya itu dia. Kalau menurut artinya bisa menyesal. Aduh, hartanya sudah binasa, kemudian dia ternyata bisa gitu ya. Bisa. Nah disitulah perlu apa? Perlu dipahami secara utuh dalam konteks apa? Ayatnya ya. Bisa asbabun nuzulnya dan lain sebagainya, termasuk penafsirannya. Iya, karena ada juga ayat Ustaz, kalau bersedekah itu sedang-sedang, kalau misal kelebihan apa nanti ada penyesalan, kalau pelit itu itu. Bisa jadi kesana juga. Dikaitkan dengan itu bisa juga Ustaz. Bisa juga. Nah, jadi tapi dia memang, kan katakan nanti di situ di ayat kan dibilangin jangan berlebihan nanti kamu akan menyesal. Jangan itu itu. Karena kita harus yang sedang-sedang itu bersedekah. Nah, dalam konteks kalau misalnya kita memaknai yuqallibu kaffai ini, jadi berarti kalau mau seperti Sayyidina Abu Bakar, ya kita nggak akan sanggup lah menginfakkan seluruh hartanya. Kalau mengikuti Sayyidina Umar bin Khattab setengahnya juga nggak sanggupnya. Kita mah paling tidak sesuai ke sedang-sedang. Mungkin kalau 2,5% sudah biasa ditingkatkan, apa jadi 5% atau jadi 10% yang nominalnya gitu ya. Yang penting mah kita ini ya sesuai kemampuan kita. Ya. Jangan sampai ketika telah berinfak kita dibolak-balikan ini mana sisanya gitu. Kan bisa ke sana juga ya. Ya. Baik. Nah itulah kinayah. Jadi intinya kinayah dari tadi kan fisiknya memang betul maknanya ya. Tapi tersirat, biar gampang ini tersirat kan. Mana tersirat gitu ya. Itulah kinayah. Jadi kalau bicara mana tersirat itu diduga itu wilayahnya kinayah. Bisa dipahami sampai sini? Insyaallah. Alhamdulillah. Nah, baik masih contoh ya. Nah, sekarang ini ada lagi tuh, betul. Ghalidul qalbi. Ini idofat sudah pasti ya. Iya. Apa ghalidul qalbi? Tebal hati. Tebal hati. Nah, cuman kalau tebal hati fisiknya, nah belum tentu juga fisiknya ya. Tapi ini si tebal hati itu kan mau kita ambil ininya, maknanya beneran. Ternyata untuk menunjukkan apa? Oh, ini maknanya keras kepala. Oh. Keras kepala pun juga belum. Ya, keras kepala juga masih juga. Masih belum mana akhir gitu ya kalau bahas itu juga. Belum mana akhir. Nah, memang jadi memang ini tebal hati itu bukan berarti hatinya setebal apa gitu enggak, tapi yang diambil itu maknanya betul gitu memang. Nah, ini berarti ada unsur apa mana tersirat. Ya, kalau majaz kan harus dilewati mana ini. Nah, tapi ini mah kinayah. Terus juga ini aridul qafa. Apa nih? Lebar tengkuknya cina. Aridul qafa. Pemalas kali. Orang bodoh ternyata. Orang bodoh ya. Nah, ini juga ya harus ada, bisa jadi harus perlu penjelasan kan ya. Seperti tadi banyak abunya, misalnya kan perlu penjelasan. Tapi ini kesimpulannya bahwa ini kinayah untuk orang bodoh. Contoh lagi, aridul wasada. Ini idofah. Yes.
Idopan. Ya, sakit apa tuh? Lebar bantalnya, Cina. Lebar Tidur. Pemalas. Oh, bodoh juga. Kebluk. Kebelum. Doyan tidur. Ya, berarti di sini bodoh katanya ya. Terus lagi apa? Munkanizul lihami. Munkanizul lihami. Ini idopan. Betul, idopan. Iya. Apa? Padat dagingnya. Orang kaya. Padat dagingnya apa? Oh, pemberani. Jadi dagingnya padat itu kencang, mungkin banyak gerak. Berani ternyata. Saya pikir tadi orang kaya, Ustaz. Lagi. Gemuk kok pikiran saya. Jadi panjang pemberani itu nggak mesti tadi panjang sarung pedangnya ya. Ternyata juga ini bisa dengan pakai padat dagingnya. Kalau padat dagingnya pepel itu kan kadang bergerak. Pepel. Ototnya banyak tuh. Ototnya kekar gitu ya. Kekar ototnya. Nah, inilah apa rasa dari apa kinayah ya. Allahu Akbar. Dagingnya padat ya, betul, padat. Maksudnya ya kekar gitu kan ya. Kekar. Nah. Baik, saya ingin ini dulu. Nah, tujuan kinayah. Ada tujuannya. Boleh satu aja dulu ya? Iya. Ternyata Allah memakai kinayah itu dalam konteks bisa untuk menjelaskan. Al-idahu, menjelaskan. Untuk menggambarkan satu pengertian dengan gambaran yang tampak jelas. Untuk menggambarkan satu pengertian dengan gambaran yang tampak jelas. Maksudnya gimana? Coba kita lihat contohnya apa? Huwa muqattibul jabid. Apa nih? Dia mengerutkan dahi. Oh. Bisa jadi ini syair ya, bukan Al-Quran. Baik, nggak apa-apa gitu ya. Jadi kinayah itu baik Al-Quran atau misalnya apa kalimat, ternyata ada unsur apa? Untuk menjelaskan. Mengerutkan dahi. Dahinya mengerut ya? Iya. Betul, dahinya. Nah, menurut kita berpikir ya. Kalau orang mikir dahinya mengerut, menurut kita. Tapi ternyata muqattibul jabin ini mengerutkan dahi itu adalah kinayah dari rasa prihatin ternyata. Memang agak beda dengan bayangan kita ya. Kita iya. Kalau mengerutkan dahi kita mikir kita mah. Tapi ternyata ini ya kalau di buku jadi ini kinayah untuk rasa prihatin. Bisa juga bukan kita kan mengerutkan ini kan gitu. Mungkin saking mikir teh aduh misalnya ini harus kebaya jadi bisa jadi juga kan mikir teh karena aduh ini bisa jadi kan. Tapi kalau yang di buku ini adalah mengerutkan dahi teh apa kinayah untuk rasa prihatin. Ini bisa jadi bukan Al-Quran, ini hanya kalimat biasa yang mengandung unsur kinayah. Jadi tujuannya satu. Satu menjelaskan ya. Ya. Satu menjelaskan. Cuman ini waktunya sudah ini. Sudah 17 ya. Nggak kerasa ya. Nah, satu lagi aja ini. Huwa muntafihul audaj. Bacanya aja nggak mudah ya. Huwa muntafihul audaj. Ini kemungkinan kalau bukan Al-Quran kadang bahasanya juga kadang nggak mudah diucapkan. Tapi kalau Al-Quran kan fasih Al-Quran itu. Bisa jadi syair juga bisa. Apa ini? Ia bengkak urat lehernya. Oh iya. Huwa muntafihul audaj. Urat leher. Kira-kira kalau bengkak urat leher karena apa? Yes. Kinayah dari marah. Saya tadi pikir banyak ngomong. Jadi urat lehernya bengkak kan saking ininya ngomongnya kenceng. Ngomong teriak. Teriak. Kenapa ngomong kenceng? Marah. Memang betul urat lehernya bengkak, maksudnya ini. Nah, itu ternyata diambil mana aslinya. Jangan dilewati. Kalau diambil mana aslinya, ada mana yang tersirat. Ternyata apa yang tersiratnya? Marah. Itulah kinayah. Jelas nggak dengan bengkak urat lehernya? Ya. Jelas. Keluar urat lehernya. Oh, jadi ternyata kalimat itu, Al-Quran itu nggak lempeng-lempeng aja. Enggak. Ada sisi nuansa lainnya ya. Antara lain selain tasbih, majaz, ini ada kinayah. Jadi tujuan kinayah ini baru satu, ini menjelaskan. Nah, sekarang kita masuk ke wilayah
tujuan ya. Kelihatannya nggak bisa satu pertemuan kinayah ini, Iya. ya. Biar Iya, kita betul. nikmati agak lama ya, nggak apa-apa ya. Iya, apa-apa Bapak Ustaz. Ustaz. Apa Karena apa Ini Ustaz? kita mencerna dulu kan Ya, Ustaz. kita sambil mencerna ya, sambil nanti ketika baca tafsir itu, oh ini Terus sambil penjelasannya memahami. ya baca tafsir baru banyak ketemu ini. ketemu misalnya, oh ini ternyata kinayah nih rasanya nih atau penjelasan, nah gitu. Ini. Iya. Jadi sebelum belajar ini baca tafsir salam dalam kurung itu aja kan Ustaz itu. Nah, biasanya kan kalau tafsir hanya dalam kurung. Dalam Quran. Ternyata alat analisanya itu bisa jadi ini adalah kinayah gitu. Cuman kan bisa jadi di tafsirnya nggak disebutin kinayah dari ini. Belum tentu juga, belum tentu juga. Ya. Enggak. Nggak ada. Nah, makanya saya juga lagi nyari ya penjelasan Al-Quran yang bernuansa balaghah gitu. Karena Iya, perlu. Pak, Masya Allah. Kita sudah perlu ya sekarang ya. Perlu. Perlu Sangat banget. perlu. Ustaz, jadi kita udah baca Quran tuh, oh iya ini kena ini balagonya Balagonya kinayah gitu. Majasnya mursal, mursalnya apalagi gitu kan? Ya. Nah, setidaknya sampai pertemuan ini kita sudah menambah alat analisa ya, bahwa kalimat itu nggak datar-datar lempeng polos-polos, enggak. Ya benar. Ada makna, setidaknya sekarang ada dua. Ada majaz, ada kinayah. Kalau tasbih sudah jelas lah ya, tasbih. Sekarang ini ada kata itu menyentuh, mana beneran, atau ada makna lain, gitu. Tuh kan jadi nambah ya. Kalau ada makna lain, mana tersirat, apalagi wazannya fa'ala saling menyentuh. Jangan-jangan ini kinayah nih. Saling menyentuh itu adalah kinayah untuk apa? Bersetubuh. Tuh kan jadi beda nuansanya. Akan lebih bijaksana ya. Akan lebih bijaksana dalam melihat suatu kalimat ya, dalam memahami atau dalam mencerna penjelasan suatu ayat Al-Quran dari para ulama gitu maksudnya. Kita memahami penjelasan ulama aja sudah alhamdulillah gitu juga. Iya. Bahwa ketika para ulama menjelaskan, para kiai, para ustadz ketika menjelaskan Al-Quran dan balaghah, ternyata ada kinayah. Nah, kita sudah tahu dasarnya gitu ya. Frekuensinya mudah-mudahan sudah nyambung ketika orang menyebut kinayah itu. Oh itu. Tapi kita mah belum berkapasitas untuk memutus bahwa ini kinayah atau enggak. Kita nggak sampai sana. Hanya merasakan. Karena kita nggak ada kapasitas kita di situ, nggak ada ilmu kita di situ, makanya alangkah mudah-mudahan ya, mudah-mudahan. Semoga aja ada yang menemukan ya, ada yang menemukan walaupun mungkin parsial, misalnya hanya Al-Baqarah. Gitu bisa. Biasanya kemungkinan kalau mau searching di ini aja Bu Elva, sahabat yang lainnya, kemungkinan ini skripsi atau tesis atau disertasi masih mungkin kalau itu. Misalnya tinjauan kinayah surat Al-Baqarah misalnya, kemungkinan ada kalau tesis atau apa atau disertasi. Oh oke. Bisa di searching itu, bisa di searching ya. Di Google ya. Di Google karena biasanya suka dipublish itu, suka dipublish. Ya. Coba aja nanti tengok dicoba ini. Jadi tinjauan balaghah kinayah walaupun parsial, mungkin Al-Baqarah aja, mungkin juz 30 aja. Tapi kan itu sudah sangat membantu buat kita. Sangat. Jadi kita harus mikir lagi ini kinayah apa? Betul. Oh ini marsal, oh ini majaz. Jadi setidaknya kita bisa nyambung ya dengan penjelasan kalau ada yang jelasin majaz atau kinayah. Kalau sekarang ini kita baca Quran, ini kita nggak tahu. Tafsirnya kadang-kadang juga nggak dijelaskan. Nggak dijelasin, betul. Jadi si mufasir juga belum tentu menulis misalnya ini ada balaghah kinayahnya, ya belum tentu juga. Nggak ada. Saya udah baca, udah tengok beberapa ya. Nggak ada. Tapi nanti paling hasil akhirnya gitu, pasti di hasil akhirnya itu maknanya nanti diapakan tuh si makna kalimat itu. Nah, itu sudah mengandung unsur balaghah termasuk di dalamnya kinayah. Kan prosesnya kita kan belum paham banget. Iya, betul. Baik, alhamdulillah ya kita sudah membahas kinayah. Silakan nanti diulangi lagi aja rekamannya. Mudah-mudahan Allah memberikan pemahaman, daya ingat yang kuat serta istiqomah konsisten untuk terus mentadaburi Al-Quran. Semoga Allah melancarkan segala urusan kita dan mengabulkan segala doa-doa kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kita tunda dengan doa kifarah majelis.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jazakallahu khairan katsiran, Amin. Ustaz. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.